Bursa Efek Indonesia mencatatkan kinerja positif sepanjang pekan ini, atau periode perdagangan 6 hingga 10 Oktober tahun 2025, dengan indeks harga saham gabungan mencatatkan rekor tertinggi sepanjang masa. Indeks menutup pekan ini, rekor all-time high di level 8,257,859, naik 1,72% dibandingkan posisi pekan sebelumnya, di ke-8.118,301. Kenaikan IHSG turut mendorong kapitalisasi pasar bursa, naik 3,19% menjadi Rp15.560 triliun dari Rp15.079 triliun pada pekan sebelumnya. Selain indeks, aktivitas transaksi di bursa juga meningkat. Rata-rata nilai transaksi harian naik 12,48% menjadi Rp28,15 triliun dari Rp25,02 triliun pada pekan sebelumnya. Frekuensi transaksi turut meningkat 11,83% menjadi 2,93 juta kali. Transaksi dari 2,62 juta kali transaksi pada pekan sebelumnya. Namun, rata-rata volume transaksi harian turun sebesar 14,88% menjadi Rp42,318 miliar saham dari Rp49,717 miliar saham pada pekan sebelumnya. Dari sisi investor asing, BI mencatatkan nilai beli bersih harian sebesar Rp728,91 miliar pada perdagangan terakhir pekan ini. Sepanjang 2025, investor asing masih mencatatkan jual bersih sebesar Rp53,49 triliun. Kali kita membahas itu program-program ekonomi pemerintah pada depan dan bagaimana memastikan programnya akan berkesinambungan dalam pengertian nggak one shot terus mati tapi jalan terus ke depan. Jadi Direktur Bursa juga minta insentif terus yang bisa saya kasih. Jadi saya bilang akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merapikan perilaku investor di pasar modal, atau yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia. Saya investor kecil terima ini, baru saya kirim insentifnya. Sekarang belum, dia minta macam-macam. Pajak, Pak. Pajak. Tapi saya bilang begini, kalau saya bisa merapikan pegawai pajak saya sehingga nggak macam-macam lagi ke depan, harusnya concern mereka udah hilang. Tapi kalau saya sudah rapikan masih ada masalah lagi, dia bisa menghadap saya lagi. Saya lihat insentif apa yang cocok buat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan industri pasar modal Indonesia. Ada dukungan likuiditas nggak sih Pak dari pemerintah Pak? Ini kan IHSG sudah cetak rekor baru Pak. Jadi apakah ada dukungan pemerintah untuk kemudian tetap mendorong likuiditas baru Pak? Biar 36.000 Pak. Tujuan kami tidak bukan mendorong pasar modal, tapi mendorong perekonomian. Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan. Tapi otomatis kan kalau ekonomi yang bagus, pasar saham naik. Jadi pergerakan di pasar saham melambangkan, menggambarkan ekspektasi investor untuk kedepannya kita seperti apa. Kan likuiditas baru satu bulan kurang dari 1 bulan jalan, nggak mungkin di 2 hari. Tapi mereka bisa hitung ke depan dengan secara supaya ekonomi. Kan saya pikir dengan tadi diskusi tadi mereka lebih yakin bahwa perbaikannya sebenarnya struktural dan akan berkesinambungan terus ke depan. Saya pikir ya IHSG akan cenderung naik terus. Mungkin 10 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi in short IHSG to the moon. 36. Dia minta insentif, saya bilang belum saya kasih sebelum dia rapikan kondisi pasar modal kita, di mana banyak yang goreng-goreng tapi santai aja, masih renggang kangkung. Karena investor kecil jadi dirugikan. Mungkin dalam masa bentar yang akan berjalan sama beliau, nanti baru kita pikirkan insentif seperti apa sesuai dengan permintaan beliau. Siap. Saya rasa gini ya, kalau boleh disarikan juga sedikit nih. Tadi yang disampaikan Pak Menteri
adalah bagaimana menjelaskan berbagai langkah-langkah yang sudah kebijakan fiskal untuk pemerintah maupun juga mendorong industri dan perekonomian di sektor swastanya. Dan sekali lagi bagaimana kawan-kawan semua di pasar modal melihat perspektifnya dalam kacamata pasar modal. Jadi saya rasa dialog yang baik dan tadi juga disepakati tindak lanjut yang sifatnya teknis terkait dengan usulan, saran, pemikiran dari pasar modal akan ditindaklanjuti oleh bersama dari OJK, dari Kementerian Keuangan dan dari SAO maupun asosiasi. Nanti akan dibentuk satu tim kerja yang bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi konkret sekali apa yang didiskusikan tadi untuk suasana yang semakin baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara kerjanya, ke proses pembahasan dalam perundang-undangan, karena ini adalah undang-undang yang didorong atau diinisiatifkan oleh DPR, sekarang disampaikan kepada pemerintah. Pada giliran nanti kami akan diskusi dan pada pembahasan dilakukan oleh pemerintah. Harapannya tentu mengundang OJK juga, ini bisa merespon maupun juga menambahkan salah-salah yang ada. Kami belum mau terlalu menjawab karena pemerintah belum dalam hal ini masih memerlukan waktu untuk mendalami dan kemudian pada gilirannya mengajak kami untuk diskusi. Itu ini adalah undang-undang yang penting, dan pada gilirannya revisinya juga kita harapkan akan semakin memperkuat lagi apa yang sudah ada di dalam undang-undang awal di 2023 itu memang sudah mendorong jauh sekali langkah-langkah strategis maupun juga penguatan mandat kewenangan untuk pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Tapi kami akan dalami lagi dan pada gilirannya akan menjadi bagian dalam langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan penyempurnaan dalam posisi tadi. Terima kasih ya. Masing-masing kelompok dan tentu sektor industri dan juga ada. Kali kita membahas itu program-program ekonomi pemerintah pada depan dan bagaimana memastikan programnya akan berkesinambungan dalam pengertian nggak one shot terus mati tapi jalan terus ke depan. Jadi direktur usaha juga minta insentif terus dan saya kasih. Jadi saya bilang akan saya berikan insentif kalau Anda sudah merasakan perilaku investor di pasar modal, atau yang goreng-gorengan dikendalikan sama dia. Apa yang investor kecil training ini baru saya kirim insentifnya. Sekarang belum, dia minta macam-macam. Apa aja Pak? Pajak. Tapi saya bilang begini, kalau saya bisa merapikan pegawai pajak saya sehingga nggak macam-macam lagi ke depan, harusnya kalau misalnya mereka udah hilang. Tapi kalau saya sudah rapikan masih ada masalah lagi, dia bisa menghadapnya lagi. Saya lihat ini saya bisa yang cocok buat mengembangkan dan mendukung pertumbuhan industri pasar modal Indonesia. Ada dukungan likuiditas nggak sih Pak dari pemerintah Pak? Ini kan IHSG sudah cetak rekor baru Pak. Jadi apakah ada dukungan pemerintah untuk kemudian tetap mendorong likuiditas baru Pak? Biar 36.000 Pak. Tujuan kami tidak bukan mendorong pasar modal, tapi mendorong perekonomian. Saya masih punya uang cukup banyak untuk menambah lagi kalau diperlukan. Tapi otomatis kan kalau ekonomi bagus, pasar saham naik. Jadi pergerakan di pasar saham melambangkan, menggambarkan ekspektasi investor untuk kedepannya kita seperti apa. Kan likuiditas baru satu bulan jalan, kurang dari satu bulan jalan, nggak mungkin tiba-tiba harus. Tapi mereka bisa hitung ke depan dengan seperti ekonomi. Dan saya pikir dengan tadi diskusi tadi mereka lebih yakin bahwa perbaikannya sebenarnya struktural dan akan berkesinambungan ke depan. Saya pikir ya IHSG akan cenderung naik terus. Mungkin 10 tahun lagi seperti yang saya bilang tadi. Jadi in short IHSG to the moon.